Baiklah, pada presentasi kali ini kita akan memasuki bab 3, yaitu prinsip-prinsip dasar hidrolik. Apabila seseorang ingin mengoperasikan, memperbaiki, atau merencanakan suatu sistem tenaga fluida, contohnya sistem hidrolik, maka ia harus benar-benar memahami apa itu fluida dan bagaimana sifat-sifatnya serta bagaimana fluida itu Fluida adalah zat yang bisa merubah bentuk terus-menerus bila diberi gaya. Misalnya air di dalam gelas. Meskipun diam, ia tetap mengikuti bentuk gelas. Kalau digerakkan atau diberikan gaya, fluida bisa mengalir, bergeser, atau bergerak mengikuti gaya tersebut. Inilah yang membedakan fluida dari benda padat. Dalam mempelajari prinsip dasar hidrolika, fluida cair bisa dalam kondisi diam maupun bergerak. Pada kedua kondisi tersebut, partikel-partikel fluida tidak saling bergeser satu sama lain. Karena itu, tegangan geser pada ada dan gaya yang muncul hanyalah tekanan. Ingat materi kuliah mekanika fluida terkait tegangan geser. Tekanan inilah yang menjadi kunci dalam sistem hidrolik. Kata hidrolik berasal dari bahasa Yunani yaitu hidor yang artinya air. Secara sederhana, hidrolik adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan air atau fluida cair. Zaman dahulu, hidrolik hanya diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan air. Namun sekarang, hidrolik didefinisikan lebih luas, yaitu ilmu yang memanfaatkan fluida cair untuk memindahkan energi, pengaturan, dan pergerakan. Saya ulangi ya, jadi hidrolik didefinisikan yaitu ilmu yang memanfaatkan fluida cair untuk pemindahan energi, pengaturan, dan penggerakan. Itu hal yang penting. Fluida yang digunakan dalam sistem hidrolik bukan hanya air, melainkan juga minyak mineral, oli, atau cairan khusus lain. Minyak banyak digunakan karena sifatnya stabil, tidak mudah menguap, dan mampu menyalurkan tekanan yang baik. Nah, sekarang apa sih perbedaan hidrostatika dan hidrodinamika? Hidrostatika adalah cabang ilmu yang mempelajari fluida dalam diam, teori kesetimbangan cairan ya. Contohnya, menghitung tekanan air pada dinding bandungan. Hidrodinamika adalah cabang ilmu yang mempelajari fluida bergerak atau ilmu aliran. Contohnya, aliran air dalam pipa atau aliran oli di dalam sistem hidrolik alat berat. Nah, sekarang beberapa alasan menggunakan sistem hidrolik. Mengapa orang menggunakan hidrolik? Apa alasannya? 1. Bisa menghasilkan gaya yang sangat besar dengan ukuran alat yang relatif kecil. 2. Gaya bisa disesuaikan secara otomatis sesuai kebutuhan. 3. Sistem tetap bisa bekerja meskipun ada beban penuh. Dan 4. Pergerakan bisa diatur atau dikontrol dengan halus baik untuk langkah, kecepatan maupun torsi yaitu momen putarnya. 5. Sistem lebih sederhana untuk mencegah kerusakan akibat beban berlebih. Dan 6. Cocok untuk gerakan yang lambat dan membutuhkan ketelitian tinggi. 7. Bisa menyimpan energi. Dan 8. Bisa dikombinasikan dengan sistem lain. Anda lihat di tabel titik 1.1 perbandingan sistem energi. Nah, sekarang mari kita lihat tabelnya, perbandingan berbagai sistem energi. Agar mudah dipahami, kita jelaskan isi tabel dengan sebagai berikut. Pertama adalah pembawa energi. Hidrolik biasanya oli, pneumatik itu udara, elektrik atau elektronik itu elektron dalam kabel, dan mekanik adalah poros, roda gigi, sabuk. Itu pembawa energinya. Energinya pada hidrolik itu lewat pipa, selang, dan tabung. Pada pneumatik juga lewat pipa dan selang udara. Elektrik lewat kabel konduktor, dan
batang, roda gigi, rantai. Kemudian konversi energi menjadi mekaniknya. Pada hidrolik, pompa dan motor hidrolik, pada pneumatik, kompresor dan motor pneumatik, elektrik itu motor dan motor listrik dan solenoid, sementara mekanik poros engkol, roda gigi. Nah, sekarang besaran penting. Apa besaran penting pada hidrolik? Yaitu tekanan. Itu sampai 300 sampai 400 bar. Itu tekanan yang sangat tinggi sekali dan debitnya Ki. Pneumatik tekanan lebih rendah, maksimal 6 bar. Jadi maksimal 6 bar aja bandingkan dengan hidrolik ya. Elektrik itu besaran pentingnya tegangan dan arus, dan mekanik gaya dan kecepatan torsi. Efisiensi hidrolik itu sangat tinggi, bisa diandalkan. Pneumatik itu terbatas karena udara mudah variasi. Efisiensi tergantung motor. Mekanik cukup baik tapi ada gesekan. Sementara keakuratan energi gerakan ya, keakuratan gerakan hidrolik itu sangat akurat, halus, dan pneumatik sedang karena udara bisa dimampatkan. Kalau udara dimampatkan artinya dia tidak bisa memindahkan energi secara 100% karena kan dia bisa dimampatkan. Kemudian elektrik bervariasi, mekanik cukup akurat tapi tergantung mekanisme. Kemudian pada bagian yang terakhir di tabel ini ada kemampuan dikontrol. Hidrolik sangat baik, mudah dikontrol. Pneumatik cukup baik tapi kurang stabil. Elektrik bisa sangat baik dengan bantuan rangkaian elektronik, dan mekanik baik tapi terbatas oleh sistem roda gigi atau poros. Kesimpulannya apa? Dari tabel 1 itu, sistem hidrolik unggul dalam hal menghasilkan gaya besar dengan akurasi tinggi, sedangkan pneumatik lebih cocok untuk gerakan cepat namun ringan. Elektrik unggul dalam fleksibilitas, sedangkan mekanik unggul dalam kesederhanaan. Oke ya, kita lanjutkan. Setelah kita melihat tabel 1 dan membandingkan sistem hidrolik dengan pneumatik, elektrik, dan mekanik, kita memahami sekali lagi bahwa hidrolik memiliki keunggulan dalam menghasilkan halus dan kontrol yang mudah. Namun, untuk benar-benar mengerti mengapa hidrolik bisa melakukan hal itu semua, kita perlu memahami dulu prinsip dasar tekanan fluida. Prinsip inilah yang menjadi landasan dari semua sistem hidrolik. Pertama adalah hukum Pascal, yaitu tekanan diteruskan segala arah. Anda lihat gambar 3.1 memperlihatkan sebuah wadah yang diisi penuh dengan cairan, misalnya air atau oli. Kemudian dari atas kita memberikan tekanan, misalnya dengan menekan piston ke bawah. Apa yang terjadi? Ternyata akan menyebar ke segala arah dengan besar yang sama. Jadi bagian samping wadah juga menerima tekanan, bahkan bagian bawah dan bagian atas juga mendapatkan tekanan yang sama. Hal ini berbeda dengan benda padat. Kalau kita tekan sebuah bala kayu, tekanannya hanya terisi pada sisi yang kita tekan, tetapi cairan unik. Ia bisa menyebarkan tekanan ke segala arah. Inilah sifat cairan yang disebut dengan hukum Pascal, yaitu tekanan yang diberikan pada saat cair di ruang tertutup akan diteruskan sama sebesar ke segala arah. Oke. Kemudian perpindahan tekanan melalui cairan. Anda lihat gambar titik 2 ya, menunjukkan percobaan sederhana ya, untuk membuktikan hal ini. Ada dua tabung yang dihubungkan dengan pipa, keduanya diisi cairan. Ketika piston pada tabung pertama ditekan, tekanan itu langsung diteruskan melalui cairan ke piston tabung kedua, sehingga piston kedua ikut terdorong. Artinya, cairan bisa menjadi perantara untuk memindahkan tekanan dari suatu tempat ke tempat lain. Kita bisa membayangkan cairan seperti pengantar pesan. Tekanan dari satu sisi diteruskan ke sisi lain tanpa berkurang. Inilah sebabnya hidrolik bisa digunakan untuk menggerakkan benda berat di tempat yang sangat jauh dari sumber. Kemudian apa itu keuntungan mekanis dalam hidrolik? Nah, kita lihat di gambar 3.3. Kita lihat ya, gambar 3.3.
yang menunjukkan penerapan nyata dari hukum Pascal dalam bentuk dua piston dengan ukuran berbeda. Piston pertama berdua piston dengan ukuran berbeda. Piston pertama berukuran kecil, piston kedua berukuran besar. Keduanya dihubungkan dengan pipa berisi cairan. Ketika kita menekan piston kecil dengan gaya 10 kg, tekanan itu diteruskan ke piston besar. Karena luas piston besar yang dihasilkan di piston besar juga menjadi 10 kali lipat, yaitu 100 kg. Ini adalah inti dari keajaiban hidrolik. Dengan gaya kecil pada piston kecil, kita menghasilkan gaya sangat besar di piston besar. Inilah alasan mengapa dongkrak mobil bisa mengangkat mobil hanya dengan memompa tuas dengan tangan. Gaya kecil yang kita berikan diteruskan oleh oli dan diperbesar oleh perbedaan piston. Sekarang mari kita lihat alur energi dalam sistem hidrolik seperti terlihat pada gambar 3.4 yang menggambarkan bagaimana energi mengalir dalam suatu sistem hidrolik. Pertama, ada motor penggerak, misalnya motor bensin atau motor listrik yang berfungsi memutar pompa hidrolik. Pompa ini menyedot oli dari tangki. Oli bertekanan ini kemudian masuk ke katup kontrol. Katup ini seperti pengatur lalu lintas yang menentukan kemana oli akan mengalir. Apakah diarahkan ke silinder untuk menggerakkan piston atau dikembalikan ke tangki. Jika diarahkan ke silinder, maka piston dalam silinder akan terdorong oleh tekanan oli sehingga menghasilkan gerakan mekanis. Dengan cara ini, energi dari motor penggerak berubah menjadi energi tekanan fluida, lalu diubah lagi menjadi energi mekanis berupa gerakan. Sekarang kita lihat komponen utama sistem hidrolik seperti gambar 3.5 yang memperlihatkan skema yang lebih detail tentang sistem hidrolik. Ada beberapa komponen penting. Yang pertama adalah tangki oli, tempat menyimpan cairan atau oli. Kemudian ada pompa hidrolik untuk menyedot oli dari tangki dan menekannya agar bertekanan tinggi. Kemudian ketiga ada katup pengaman, mencegah tekanan berlebih yang bisa merusak sistem. Kemudian ada katup kontrol arah, mengatur arah aliran oli apakah sisi kiri atau kanan silinder. Kemudian ada silinder kerja, tempat tekanan oli diubah menjadi linear maju mundur oleh piston. Nah, dari gambar ini kita bisa mengibaratkan sistem hidrolik seperti sistem peredaran darah pada manusia. Oli adalah darah, pompa adalah jantung. Katup adalah katup jantung yang mengatur arah aliran dan silinder adalah otot yang. Sekarang bagaimana mengatur arah gerakan piston? Gambar 3.6 silakan dilihat. Gambar 3.6 menunjukkan bagaimana arah gerakan piston bisa diatur. Jika oli bertekanan dialirkan ke sisi kanan piston, maka piston akan bergerak ke sisi kiri. Sebaliknya, jika oli dialirkan ke sisi kiri piston, maka piston akan bergerak ke kanan. Sementara oli di sisi yang tidak digunakan akan kembali ke tangki. Dengan demikian, hanya dengan mengatur posisi katup, kita bisa membuat piston bergerak bolak-balik sesuai kebutuhan. Prinsip inilah yang. Sekarang bagaimana sih penerapan sistem hidrolik ini pada bulldozer misalnya? Anda lihat gambar 3.7 memperlihatkan penerapan nyata sistem hidrolik pada bulldozer. Bulldozer memiliki blade atau pisah baja besar di bagian depan yang beratnya bisa mencapai beberapa ton. Untuk mengangkat dan menurunkan blade ini digunakan sistem hidrolik. Komponen utamanya antara lain tangki oli untuk menyimpan cairan, pompa hidrolik untuk memberi tekanan, silinder hidrolik untuk mengangkat dan menurunkan blade, tuas kontrol yang digunakan operator untuk mengatur katup, kotoran dari oli. Operator hanya perlu menggerakkan tuas kecil lalu sistem hidrolik bekerja menghasilkan gaya besar untuk menggerakkan blade baja dari bulldozer itu. Nah, kemudian ada lagi di gambar 3.8 ini diagram simbolis sistem hidrolik yang memperlihatkan diagram sistem hidrolik bulldozer dalam bentuk simbol-simbol standar. Pompa digambarkan dengan lingkaran, katup dengan kotak dan panah, silinder dengan kotak panjang berisi garis piston, dan filter dengan simbol khusus. Diagram ini penting karena memudahkan teknisi membaca sistem tanpa harus melihat simbol.
teknisi bisa tahu arah aliran oli, letak katup, dan cara kerja sistem hanya dari diagramnya. Nah, ada gambar skema lengkap ya di gambar 3.9. Skema lengkap menampilkan rangkaian sistem hidrolik bulldozer. Secara detail terdapat aliran oli dari tangki ke pompa lalu ke filter menuju katup dan akhirnya ke silinder. Meskipun terlihat rumit dengan banyak pipa, prinsipnya sama. Oli dipompa, diarahkan, lalu menghasilkan gerakan piston. Nah, yang gambar terakhir adalah penyederhanaan dari gambar 3.9. Tujuannya agar lebih mahasiswa atau pemula, komponen yang ditampilkan hanya paling inti, tangki, pompa, katup, dan silinder. Walaupun sederhana, prinsipnya masih sama ya. Tadi saya jelaskan, oli dipompa, diarahkan oleh katup, mendorong piston, dan menggerakkan gerakan mekanis.